Anda adalah generasi digital, calon pemimpin masa depan. Di era informasi, hoax adalah ancaman nyata yang bisa memecah belah dan merusak kepercayaan. Sebagai calon profesional, keputusan Anda harus berbasis data dan integritas. Hoax bisa membuat keputusan menjadi bias dan berbahaya. Jadilah agen perubahan, berani bertanya, memverifikasi, dan tidak mudah terprovokasi. Literasi digital adalah identitas Anda. Mari jadi konsumen informasi cerdas dan pelopor perubahan positif. Masa depan bangsa ada di tangan Anda. Pernahkah Anda merasa tergoda membagikan berita hanya karena judulnya terdengar heboh dan menggemparkan? Di era digital ini, hampir semua orang pernah mengalaminya. Judul-judul sensasional memang dirancang untuk menarik perhatian dan memancing rasa ingin tahu, sehingga tanpa sadar kita terdorong untuk membagikannya, bahkan sebelum membaca isinya secara utuh. Fenomena ini sangat umum terjadi di media sosial, di mana arus informasi begitu deras dan waktu untuk memverifikasi kebenaran sangat terbatas. Hoax atau berita palsu ternyata menyebar 6 kali lebih cepat daripada fakta. Mengapa demikian? Karena hoax sangat piawai memicu emosi, baik itu kemarahan, ketakutan, maupun rasa haru. Ketika emosi kita terpancing, kita cenderung bereaksi spontan tanpa berpikir panjang. Inilah yang membuat hoax begitu mudah viral dan sulit dikendalikan. Saat emosi mengambil alih, logika dan nalar seringkali melemah. Kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting, seolah-olah sedang membantu orang lain dengan membagikan informasi tersebut. Padahal tanpa sadar, kita justru menjadi alat penyebaran kebohongan yang merugikan banyak pihak. Contoh paling nyata adalah saat pandemi COVID-19. Berbagai hoax bermunculan, mulai dari teori konspirasi, klaim obat ajaib, hingga kabar palsu tentang vaksin. Semua itu menyebar luas karena menyentuh ketakutan dan kecemasan masyarakat. Dalam situasi krisis, orang cenderung mencari jawaban instan, sehingga hoax pun semakin mudah dipercaya. Hoax sering menawarkan penjelasan yang sangat sederhana untuk masalah yang sebenarnya sangat kompleks. Penjelasan ini memberi rasa aman dan kontrol semu, seolah-olah kita sudah memahami situasi sepenuhnya. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Para pembuat hoax sangat paham cara memancing emosi. Mereka sering menggunakan nama tokoh terkenal atau lembaga kredibel dalam judul berita palsu, agar terlihat lebih meyakinkan dan mudah dipercaya oleh banyak orang. Maka dari itu, penting untuk mengenali pola-pola ini. Jika Anda menemukan berita yang terasa terlalu heboh atau dramatis, sebaiknya jangan langsung percaya. Jadikan rasa curiga sebagai alarm kewaspadaan, dan selalu cek kebenaran sebelum membagikan informasi apapun. Hoax bukan sekadar salah paham, ia merusak sosial, ekonomi, dan psikologi. Secara sosial, hoax memecah belah, menebar kebencian, dan mengikis kepercayaan. Ekonominya, penipuan digital dan hoax investasi menjerat banyak korban, termasuk mahasiswa. Reputasi bisnis bisa hancur seketika akibat hoax. Secara psikologis, paparan hoax terus-menerus memicu kecemasan digital, stres, dan apatis. Ketiga dampak ini saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang berbahaya. Melawan hoax adalah soal menjaga kewarasan kolektif dan masa depan bangsa. Melawan hoax adalah tugas bersama yang melibatkan 3 aktor utama, individu, platform media sosial, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi semua. Individu harus sadar bahwa setiap klik, setiap share, dan setiap komentar di dunia maya punya konsekuensi nyata. Tanggung jawab pribadi dimulai dari kebiasaan sederhana, selalu verifikasi informasi sebelum membagikan, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh judul sensasional. Jadilah pengguna internet yang bijak dan beretika. Platform media sosial juga memegang peranan besar. Mereka wajib memperbaiki algoritma agar tidak memperkuat penyebaran hoax, memperkuat deteksi konten palsu, serta transparan dalam penanganan disinformasi. Selain itu, mereka harus menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan masyarakat. Pemerintah bertugas menegakkan hukum secara adil tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Selain itu, pemerintah harus aktif mengedukasi masyarakat melalui program literasi digital, membangun regulasi yang adaptif, dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara di ruang digital. Ketiga pilar ini harus bersinergi, individu yang kritis, platform yang bertanggung jawab, dan regulasi yang adil. Kolaborasi di antara mereka akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
Mahasiswa ULB, Anda punya kesempatan besar untuk berperan di semua pilar ini. Jadilah contoh bagi lingkungan sekitar, dorong etika digital di dunia kerja, dan suarakan aspirasi untuk kebijakan publik yang lebih baik. Keterlibatan aktif Anda sangat dibutuhkan. Tanpa kolaborasi yang nyata, upaya melawan hoaks akan sia-sia dan tidak akan membawa perubahan signifikan. Setiap pihak harus saling mendukung dan bekerja sama. Jadilah bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Ambil langkah nyata, mulai dari diri sendiri, dan ajak orang lain untuk peduli. Tanggung jawab ini ada di tangan kita semua. Mari bergerak bersama, wujudkan ruang digital yang lebih baik untuk generasi mendatang. Logika adalah perisai kita. Gunakan metode SAD, sumber, asli, data, aktor, provokasi. Sumber, pasti informasi berasal dari media kredibel, bukan akun anonim atau grup tak jelas. Asli, cek keaslian foto video dengan alat seperti Google Reverse Image Search. Data, apakah ada data pendukung? Bandingkan dengan media lain. Aktor, siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Kenali motif di balik informasi. Provokasi, apakah narasinya provokatif, bombastis, atau memancing emosi? Informasi yang baik biasanya tenang dan objektif. Biasakan menyaring informasi dengan SAP sebelum percaya atau membagikan. Dengan logika, kita membangun benteng pertahanan dari hoax. Jadikan SAP sebagai kebiasaan digital Anda. Mengetahui hoax saja tidak cukup. Respon Anda menentukan dampaknya. Jangan terpancing debat emosional di kolom komentar. Itu hanya memperluas jangkauan hoax. Langkah pertama, laporkan konten bermasalah lewat fitur platform. Kedua, klarifikasi dengan data di ruang privat, bukan dengan caci maki. Gunakan sumber kredibel dan sampaikan dengan santun. Hindari membagikan ulang hoax, bahkan untuk membantah. Fokus sebarkan konten positif dan edukatif. Tujuan sesi penyebaran hoax, bukan memenangkan debat. Saatnya bertindak. Pengetahuan tanpa aksi hanyalah teori. Jadikan verifikasi sebelum viralkan prinsip utama Anda. Gunakan situs pengecek fakta seperti cekfakta.com dan turnbackhoax.id sebelum membagikan informasi. Jadilah produsen konten positif. Bagikan artikel, infografis dan riset dari sumber terpercaya. Ajak teman-teman mengikuti akun literasi digital, termasuk milik ULB. Perjuangan melawan hoax adalah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Mari, sebagai keluarga besar ULB, jadi pejuang kebenaran di era digital. Masa depan ruang publik dan bangsa kita bergantung pada apa yang kita pilih untuk kita baca, percaya, dan bagikan hari ini.